Bapak dan Ibu semua, kita akan sampai ke waktu untuk diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah tertera di kolom chat. Namun sebelumnya saya akan meringkas kembali, menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber. Prof. Coco melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen, bahwa beban penyakit di Indonesia saat ini sangat tinggi. Karena itu ini seperti tumbuh ketemu tutup gitu ya. Kalau kemudian perawatan paliatif sudah menjadi atau akan menjadi bagian yang integral di dalam sistem kesehatan nasional seperti yang disampaikan oleh Prof. Kadir, yang memang SK yang tadi disampaikan tahun 2008 sedang dalam revisi, dan nanti akan banyak membahas tentang pelayanan home care di sana, di mana di dalam SK 2008 hanya dibahas secara sepintas. Draft di SK yang baru nanti akan banyak membahas tentang home care dan juga apa yang disebut dengan mohon maaf tentang hospice atau rumah paliatif, kita terjemahkannya. Baik, Prof. Coco tadi, maaf Prof. Laksono, saya biasa memanggil beliau Prof. Coco. Prof. Laksono tadi mulai dengan pedoman yang sudah ada tentang perawatan paliatif di dalam yang dilahirkan oleh Kementerian Kesehatan di 2015 tentang visi dan misi perawatan paliatif, dan bagaimana di sana jelas sekali bahwa perawatan ini harus dilakukan secara berkesinambungan, secara holistik, tetapi juga pentingnya kemudian bagaimana terjadi kerjasama referral yang tidak hanya dari bawah ke atas, tetapi juga dari bawah ke atas. Jadi dua arah rujukan perawatan paliatif. Oleh karena itu telemedicine, terutama di saat pandemik sekarang ini, menjadi hal yang sangat berpotensi untuk dikembangkan, untuk dilaksanakan di dalam layanan paliatif. Tentu nanti di dalam diskusi kita akan mungkin akan membahas ini, ya, bagaimana ini menjadi telemedicine yang tadi seperti Dr. Darwito sampaikan, yang aman, yang tetap menjaga keselamatan pasien, yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang dokter atau petugas kesehatan yang lain, gitu ya. Kemudian juga dana yang memang saat ini seperti tadi disampaikan oleh Dr. Endang, bahwa perawatan paliatif di rumah sakit sudah tercover oleh BPJS. Namun yang menjadi masalah adalah yang di rumah, yang justru ini menjadi kendala besar karena saat ini ketika perawatan paliatif di rumah sakit sudah selesai, sudah menyiapkan pasien, sudah menyiapkan keluarga untuk bisa merawat dengan baik, yang menjadi kendala adalah sopo sing arep membiayai gitu. Ya, bagaimana obat ini akan bisa diperoleh oleh pasien tersebut. Nah, ini nanti akan menjadi diskusi yang menarik. Sudah ada beberapa pertanyaan di sana. Tadi Prof. Coco kemudian menyampaikan tentang filantropi. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan di sini. Yang pertama tentu ditujukan kepada ya Prof. Coco dan Dr. Endang ini, menyambut baik pemikiran palliative care di puskesmas. Pendanaan penting termasuk home care yang belum masuk BPJS. Rumah singgah YKI-DIY, ada pasien paliatif yang obatnya harus membayar sendiri. Nah, ini pertanyaan dari Ketua YKI. Terima kasih Ibu Sunarse sudah berkesempatan hadir. Beliau luar biasa sekali, yang sangat aktif memperjuangkan pasien-pasien kanker termasuk kebutuhan paliatifnya. Monggo Prof. Coco dan Dr. Endang, apakah bagaimana ini nanti Yayasan Kanker Indonesia dan mungkin juga LSM atau ya non-profit organization yang ingin mengembangkan perawatan paliatif, bagaimana mereka bisa mengadakan pendanaannya. Terima kasih, monggo Prof.
Laksono dan Dr. Endang. Ya, mungkin Bu Endang dulu tentang BPJS di home care dan juga tadi yang layanan di rawat jalan, Mbak Bu Endang ya. Ini gimana ya? Pengalaman Bu Endang tuh. Nanti saya sambung lagi. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang saat ini untuk pelayanan home care itu belum masuk di dalam jaminan BPJS Kesehatan. Nah, biasanya kalau pasien-pasien home care itu yang perlu mendapat pelayanan itu memang jadi tidak bisa ya. Jadi memang mungkin selama ini tetap sebagai pasien rawat jalan. Jadi memang pasien tidak bisa kalau dia statusnya home care itu tidak bisa, tetapi statusnya dia harus rawat jalan. Sehingga obat-obat yang diperlukan itu tetap bisa diberikan. Jadi memang ya ini susahnya ya, karena memang untuk kasus-kasus yang pasien memang tidak transportable dan sebagainya, itu biaya transportnya justru lebih besar dari biaya obatnya, mungkin seperti itu yang jadi masalah. Intinya kalau untuk home care sampai saat ini belum ada. Nah mungkin kalau dari Jamkesos DIY itu ada melalui puskesmas. Jadi memang dari Jamkesos DIY itu ada program untuk pembiayaan home care, walaupun mungkin biayanya atau tarifnya itu masih sangat kecil ya dibandingkan dengan yang seharusnya, tetapi minimal itu sudah bisa dilakukan, tetapi itu melalui puskesmas dan khusus untuk Jamkesos di DIY saja. Nah harapannya kalau misalnya yang hal seperti ini di luar DIY itu juga bisa menyelenggarakan, ini akan sangat membantu pasien-pasien. Cuma yang aktif itu memang Jamkesos DIY cukup bagus. Terima kasih. Oke, ya Mbak Endang ya. Ini menarik ya. Memang ini satu hal yang tadi Pak Darwito juga udah menyatakan mengenai home care ini memang kutip ya, itu suatu hukum ekonomi ya, ada pasarnya ya. Namun bagi mereka yang miskin, yang tidak mampu, nah ini yang menarik tadi. Tadi Bu Endang mengatakan bahwa masih bisa rawat jalan ya, obatnya masih bisa ditanggung oleh BPJS ya. Tapi kan harus transportasi ya, dan selama di rumah itu BPJS nggak akan membayar untuk misalnya untuk perawat rumah tangga itu tidak ya. Kemudian oksigen di rumah tangga juga mungkin sulit ya. Nah inilah letak dari tadi sumber dana yang inovatif tadi ini Bu Narsi ya. Jadi kita harus melihat betul sebagai apa ya istilahnya itu yayasan ataupun kelompok yang mengelola teman-teman yang kena cancer ya atau orang yang kena cancer ya. Itu apa inovasi-inovasi untuk pendanaan. Nah tadi yang memang sekarang ini sudah diterima oleh pemerintah itu adalah filantropi. Nah filantropi itu menarik dan kami juga pernah membantu ya bersama Prof. Adi Utari ini ke YKI untuk membangun rumah singgah ya. Nah itu dari penjualan tiket konsernya Prof. Uut waktu itu ya. Nah memang ini menjadi satu isu kunci, itulah bagaimana identifikasi orang-orang yang memang membutuhkan dana filantropi ini. Nah, saya tidak tahu di YKI apakah sudah ada sistemnya. Ya. Namun kalau kita lihat di berbagai tempat di luar negeri itu ada satu kelompok yang memang betul-betul ahli dalam filantropi. Dan di Indonesia ini filantropi memang menjadi satu opsi yang menarik karena bangsa kita itu dikenal bangsa yang paling dermawan sebetulnya. Dan tadi yang saya sebutkan tadi, ada tipe yang seperti jemaah masjid ya, orangnya ribuan ya. Misalnya Bapak X butuh taruhlah 2 juta rupiah sebulan misalnya ya, atau 3 juta atau berapa lah, untuk perawatan di rumah tadi ya. Nah, bagaimana 3 juta itu bisa ditanggung bersama oleh taruhlah 1.000 orang misalnya. Jadi kalau misalnya 1.000 orang 3 juta kan berarti cuma 3.000 per bulan. Nah, sistem crowdfunding-nya ini yang perlu dikembangkan betul oleh YKI ya. Jadi identifikasinya seperti kita betul-betul mengidentifikasi secara benar ya siapa yang butuh dan berapa rupiah ini. Dan ini sudah dipraktekkan juga di beberapa rumah sakit swasta dan saya pernah membantu tim RS swasta untuk filantropi seperti ini dan banyak sekali yang mau nyumbang. Ya. Tadi misalnya orang nyumbang 50.000 sebulan ya atau 100.000 sebulan kan tidak terasa ya. Kalau dia pendapatannya 5 juta atau 10 juta ya. Tidak terasa ini. Seperti tadi jemaah
masjid ya, malah saya juga pernah usul Pak Probo di sini, Pak Ustadz ya. Bisa nggak sih di masjid itu kotak amalnya itu ada 2 kompartemen ya. Satu untuk takmir masjidnya, satu untuk warga sekitar yang memang membutuhkan tadi. Jadi jangan sampai masjid itu bagus sekali sampai seperti istana apa, tapi ada masyarakat sekitarnya tuh yang butuh dan seperti ini, Pak. Nah, ini bisa ya Pak Ustadz ya? Ya ini dikembangkan betul, Pak. Ini sangat-sangat membantu. Jadi itu Bu Nuni ya. Bu Narsih, monggo inovasi-inovasi ditunggu nih. Tapi filantropi itu sudah menjadi bagian yang menjanjikan betul. Terima kasih. Terima kasih Prof. Kalau boleh menambahkan pengalaman di Jakarta, memang seperti tadi yang Dr. Endang sampaikan, perawatan paliatif di rumah belum dibiayai. Nah, bagaimana kita bekerja sama dengan NGO termasuk YKI. Jadi pasien-pasien yang memerlukan oksigen itu disuplai oleh YKI. Begitu. Kemudian juga kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas bisa menghadirkan teman-teman di Puskesmas dengan biaya yang ditanggung oleh Dinas Kesehatan. Dan untuk pasien-pasien yang memang masih memerlukan obat-obat yang tidak tersedia di layanan primer, ya, pasien bisa berkunjung sebagai pasien poliklinik. Betul sekali yang disampaikan Dr. Endang tadi bahwa kan mahal sewa ambulans gitu ya. Nah, untuk pasien-pasien yang lama, yang biasanya pasien dirujukkan dari rawat inap, kemudian pulang, ya, itu kita bisa melakukan apa yang disarankan oleh Prof. Coco, Prof. Laksono melalui telemedicine. Tetapi keluarga pasien datang ke poliklinik, mendaftar sebagai pasien poliklinik, gitu ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaannya secara telemedicine karena sebelumnya kita sudah tahu pasien ini, kecuali ada memang gejala-gejala baru yang kita harus memeriksa, gitu ya. Kita harus datang melakukan home care itu. Nah, home care sementara ini kalau di Rumah Sakit Darmais itu berbayar, tetapi tidak mahal. Jadi diharapkan ini bisa membantu masyarakat yang memang perlu kunjungan dokter. Tetapi kita seringkali juga karena keterbatasan mungkin 400-300 ribu tidak banyak untuk sebagian orang, tetapi untuk sebagian besar orang mungkin ini mahal. Karena itu kita terus yang namanya paliatif itu adalah layanan berkelanjutan berkesinambungan. Karena itu kita kerjasama dengan puskesmas yang hadir di rumah pasien, kemudian melalui video call kita memeriksa bersama. Dokter puskesmas yang memeriksa betul secara fisik dan kami yang dari rumah sakit melalui video call. Saya kira itu untuk sementara BPJS belum bisa mengcover. Karena kabar-kabarnya sedang dibahas juga di Kementerian Kesehatan, kita berdoa mudah-mudahan adalah layanan di rumah yang bisa di-cover oleh BPJS, walaupun mungkin tidak semua. Kemudian ini yang perlu inovasi seperti yang Prof. Laksono tadi sampaikan, perlunya pengembangan filantropi. Ya, baik. Ada yang ingin menanggapi mungkin boleh di kolom chat atau boleh raise hand ya Bu Lelia tentang hal ini. Baik, sementara menunggu ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi betul sekali ini kerjasama antara rumah sakit tempat pasien diterapi dan yayasan kanker ya. Tadi sudah disampaikan memang perlu kerjasama ya, seperti yang disampaikan juga oleh Dr. Darwito. Kemudian terima kasih Dr. Ambo Saka yang memberikan komentar bahwa sangat dibutuhkan kajian khusus perihal bauran biaya paliatif care di fasilitas kesehatan sebagai dasar klaim. Monggo Dr. Endang mungkin akan menanggapi hal ini. Ya, jadi kalau tidak salah sekitar tahun 2017 itu dari P2JK itu sudah mengadakan kajian terkait dengan biaya pelayanan paliatif care, terutama memang baru untuk cancer. Dan itu mungkin merupakan salah satu yang digunakan untuk membentuk tarifnya juga. Cuma memang di dalam Inaji Bijis memang belum muncul spesifik untuk tertulis paliatif care. Kita tidak tahu karena memang untuk saat ini sedang ada
uji coba terkait dengan Inagruper atau Inajibijis yang baru yang memang dibuat oleh Indonesia sendiri. Karena Inajibijis yang kita pakai sekarang ini kan punyanya UNU ya. Ya, sekarang dari Kementerian Kesehatan sedang membuat Inagruper dan masih dalam uji coba. Tapi apakah itu nanti muncul tersendiri atau tetap masuk dalam grouping kode Inajibijis yang lain, saya belum tahu persis. Ini masih dalam uji coba. Tetapi untuk kajian tarif, kajian biaya pelayanan sudah pernah dilakukan oleh P2JK. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Dr. Indang. Ini sebelum kita lanjut dengan pertanyaan, saya ingin menyapa teman-teman yang dari luar. Rupanya ada beberapa yang dari UK. Juga ada yang mendaftar kemarin dari Belanda. Mudah-mudahan walaupun sekolah di sana tapi tetap mempunyai rencana-rencana untuk pengembangan paliatif di Indonesia. Terima kasih sekali. Juga hadir dari Undip dari Bandung, juga Fakultas Kedokteran Pajajaran di Bandung. Juga teman-teman dari Surabaya, silakan untuk diharapkan ikut serta di dalam diskusi ini, karena ini merupakan yang baru pertama kali kita lakukan. Mungkin nanti diskusi antar universitas gitu ya, Prof. Laksono ya dan Dr. Darwito, untuk bagaimana saling membuat link antara Fakultas Kedokteran dan mungkin Fakultas Keperawatan dan yang lain, universitas satu dan universitas yang lain, seperti yang tadi diharapkan oleh Bapak Dirjen gitu ya, sehingga betul-betul ketenagaan di bidang paliatif bisa terpenuhi. Baik, ada satu pertanyaan dari Bapak Direktur Rumah Sakit Panti Rapih, Dr. Tri. Palliative care, peran keluarga dan lingkungan, pemahaman keluarga dan lingkungan yang juga perlu diedukasi, dibangun sistemnya, di samping sisi pelayanan kesehatan dengan multidisciplinary team atau interprofesional. Home care belum dijamin asuransi penggerakan sumber lain. Contoh di Kota Jogja ada gendong CSR, Forum TSLP. Oh, bukan pertanyaan, ini suatu komentar. Terima kasih, Dr. Tri. Mudah-mudahan nanti Rumah Sakit Panti Rapih bisa menjadi pionir juga di antara rumah sakit swasta. Ya, Dr. Tri akan menyampaikan sesuatu, Dok. Silakan. Pak Dir. Terima kasih Bu Ninu. Nuni. Bu Nuni. Bu Nuni. Kita sama-sama di Darmais dulu ya. Iya. Ya. Memang perlu penanganan sistem yang seperti Prof. Laksono sampaikan. Jadi antara rumah sakit, kemudian masyarakat tentu tadi ada ini masalah dana yang saya rasakan memang masih harus kita upayakan bersama. Itu Prof. Laksono ya. Tentu Panti Rapih juga berupaya, kami juga sedang berupaya untuk bagaimana berpartisipasi, ikut serta. Jadi home care juga kita lakukan. Sekali lagi masalahnya adalah di pembiayaan. Mereka yang mampu mungkin akan lebih mudah. Mereka bisa telemedicine dan sebagainya. Namun yang banyak bahwa khususnya lagi pasien kanker, tentu mereka jadi habis-habisan ya, Prof. Pengalaman saya bersama Bu Ninu, Bu Nuni, di sana juga melihat bagaimana pasien-pasien kita dari berbagai daerah yang memang kondisinya dari sisi keuangan sudah tidak berdaya. Ini yang harus coba kita. Di Jogja ada forum CSR perusahaan-perusahaan. Kemarin saya kebetulan juga diundang dan mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Dan ini rasanya juga perlu kita coba terus kembangkan. Mari kerjasama ini. Terima kasih, Prof. Bu Nino.
Terima Ya. kasih Dr. Tri. Ya, menarik sekali. Terima kasih. Sebelum atau sambil kita menyiapkan dana, saya kira sekarang yang paling perlu adalah menyiapkan tenaganya. Ya kan? Jadi karena ini penting sekali. Bagaimana kalau masyarakat sudah sangat membutuhkan selama ini, kemudian dana juga sedang kita pikirkan bagaimana, saya kira jangan kita sia-siakan waktu ini untuk mempersiapkan tenaganya. Dan kita bersyukur sekali bahwa rumah sakit akademik di UGM mempunyai respon yang sangat baik, dan ini akan mudah-mudahan berkelanjutan dan juga menularkan kepada rumah sakit akademik yang lain. Menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Coco tentang di bidang keagamaan juga bisa terlibat. Tadi mungkin Dokter Tri, karena rumah sakit Panti Rapih adalah rumah sakit di bawah Yayasan Katolik kalau tidak salah ya. Ya, jadi di Gereja Katolik sendiri, Uskup Agung Jakarta yang kemudian kardinal juga sedang menyiapkan tentang perawatan paliatif dan pengembangannya. Saya kira nanti masalah dana juga akan dibahas di sana. Ya, dan kita tahu juga banyak masyarakat juga loh sebetulnya yang ingin menyumbangkan dananya tetapi tidak tahu kemana mereka harus menyumbang. Nah, ini seperti Prof. Coco tadi menyampaikan, filantropi menjadi hal yang sangat menarik. Saya melihat Mbak Doni bisa nggak? Mbak Doni, saya komentar Pak. Ya, makasih Pak Tri. Ya. Nah, ini menarik ya ketika kita bicara mengenai apa yang kita sebut sebagai inovasi ya untuk pendanaan. Nah, sekarang inisiatif untuk inovasi ini ada di mana? Ini pertanyaannya, supaya kita tidak tanda kutip ya, omdo dulu, omong doang. Omong doang itu dari dulu ngomong dana, terus tapi nggak dapat ya, misalnya seperti itu ya. Nah, yang pertama kalau lihat pemerintah, tadi saya katakan pemerintah itu punya keterbatasan ya, anggaran ya. Pajak kita tuh lemah ya, pengumpulannya. Jadi tidak mungkin kita semuanya itu ditimpakan pada atau dibebankan oleh pemerintah. Itu hal yang mustahil ya. Tapi tadi ketika betul ya kalau kita timpakan pada masyarakat bebannya tadi itu hanya keluarga yang menengah ke atas yang punya kemampuan lebih ya, itu yang mungkin bisa bagus. Dan artinya tadi paliatif kan masalah dignity ya, masalah kita di akhir hidup itu seseorang itu secara manusiawi itu ya meninggal dengan baik gitu ya. Jadi tidak ada dignity-nya tuh ya. Dignity itu bahasa Indonesia apa ya? Apa? Martabat. Martabat ya, martabat ya. Ya, martabat tadi. Nah, termasuk di sepele aja di rumah tangga itu juga banyak yang nggak punya tempat tidur yang untuk naik turun atau Nah, sekarang bagaimana kita mencari inovasi ini? Nah, ini Pak Tri, saya tuh dari dulu berharap ya rumah sakit keagamaan itu yang pertama kali membuat inovasi mengenai filantropi ini, ya. Jadi bukan inovasi ya, tapi reinovasi, reinventing, karena dulunya rumah sakit keagamaan seperti Panti Rapih, Bethesda, PKU Muhammadiyah itu hidupnya bukan dari tarif masyarakat loh, atau tarif BPJS, tapi dari sumbangan-sumbangan. Tapi dengan waktu itu ternyata DNA itu hilang, genetik untuk filantropi itu kok hilang. Nah malah justru seperti rumah sakit yang PT, PT. Nah, saya sebelum COVID pergi ke Australia untuk tadi Pak Tri mempelajari filantropi di rumah sakit Katolik di sana. Nah di sana rumah sakitnya megah betul, tapi ternyata mendapat semacam income dari filantropi cukup banyak dan ada satu tim khusus ya di rumah sakit tadi di yayasannya ya. Karena satu yayasan itu punya sekitar 5 atau 6 rumah sakit ya. Itu yang memang fokus pada filantropi tadi. Nah ini, jadi mohon kalau bisa Pak Tri ya, bisa nggak inovasi itu dikerjakan tadi Bu Nuni benar ya, gereja itu sudah memulai ya gereja tadi ya. Iya. Tapi sekarang pertanyaan menariknya bagaimana bisa operasional, dan itu terkait dengan data. Datanya siapa? Pasien. Pasiennya siapa? Home care. Home care yang mana? Yang tadi Pak Darwito katakan ya, RSA home care-nya bayar dulu ya Pak Darwito ya, jadi revenue ya. Tapi apakah ada orang-orang miskin ya yang home care-nya itu didanai oleh misalnya Kemensos tadi ya, tapi ada batasnya pasti ya, Pak Idang ya, atau oleh filantropi. Nah ini Pak Tri ya,
Saya berharap betul Pak Tri, bisa nggak Panti Rapih memulai dan kalau bisa benchmark ke Rumah Sakit Saint Vincent Pak di Melbourne Pak, itu Katolik juga itu. Monggo Pak Tri, saya siap untuk menjadi konsultan, nggak usah dibayar. Matur nuwun Pak Coco. Itu ada technical know-how-nya Pak Tri ya. Bisa kita Saya coba. tahun depan kalau kita ada meeting seperti ini, kita akan bicara pengalaman Rumah Sakit Panti Rapih dalam filantropi untuk paliatif. Wow. Jadi kita akan punya semacam pengalaman juga. Ini ada Pak Ustadz Pak Probo ya, yang saya yakin juga mendalami filantropi ya dalam konteks Islam ya. Ya, makasih Mbak. Terima kasih, Prof. Betul sekali. Karena Saint Christopher Hospice pun dulu adalah suatu dibangun dengan filantropi di tahun 1960-an dan sampai sekarang. Hospice. Jadi hospice itu adalah layanan paliatif khusus untuk yang sudah di end of life. Mereka punya rumah yang di set up seperti rumah pasien begitu ya. Kemudian pasien sampai akhir kehidupannya di sana karena memang mungkin tidak punya orang yang mampu merawat di rumah, dia seorang janda atau duda yang tidak punya anak dan sebagainya, dan mereka akan tinggal di situ. Menarik sekali. Kalau Australia, ya di Singapura tempat saya dulu melakukan clinical attachment ya di Saint Joseph, itu juga hospice yang didirikan oleh gereja Katolik yang dibiayai oleh masyarakat di situ ya, yang berkembang dengan luar biasa, tetapi tidak hanya untuk masyarakat agama tertentu, tapi untuk semua, tetapi didanai oleh masyarakat Katolik di sana. Jadi ini menarik sekali Pak Tri untuk dikembangkan. Nanti kita kayaknya perlu duduk dengan Prof. Jojo tentang hal itu. Baik, ada pertanyaan yang sangat menarik ini sejawat saya ahli paliatif dari Bandung, Dr. Gatot ya, Dr. Darwito. Saya kurang paham, dokter, harus punya SIP dan STR untuk home care. Padahal seorang dokter harus melayani home care pasien paliatif di berbagai tempat. Mohon penjelasan. Terima kasih kepada Dr. Darwito. Oke, artinya terima kasih Dr. Nuni. Artinya gini ya, kenapa sih? Karena kan namanya palliative care, home care itu mesti harus integrasi dengan rumah sakit atau klinik atau mungkin tempat yang lain. Tidak bisa home care volunteer sendiri, kemudian dia nggak jelas apakah dia dokter atau bukan, nggak jelas, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga namanya home care itu harus integrasi. Sebagaimana saya saat itu kan gini, kemana saya dipicu oleh adanya RSKC tersebut, rumah sakit COVID itu terintegrasi dengan RSA. Nah, seperti itu. Kan nanti apapun dokter yang melakukan home care adalah dokter yang sudah memiliki SIP di mana dia? Apakah di klinik harus ada SIP-nya, kemudian di rumah sakit harus ada SIP-nya. Tanpa itu maka mutu keterjaminan sulit untuk dilakukan. Contohnya perawat, apakah dia punya SIP perawat? Nah, seperti itu. Ini adalah untuk menjamin mutu dan juga kepastian hukum. Jangan sampai masyarakat nanti dilayani oleh memang orang-orang yang tidak kompeten. Itu, Dr. Dundi. Terima kasih. Jadi maksudnya Dr. Darwito bukan, ya maksudnya Dr. Jelas ya? Jelas. Ya. Jadi maksudnya bukan di tempat kita, di pasien A kita harus punya SIP, di tempat pasien B bukan. Tetapi adalah harus seorang dokter atau nanti juga perawat yang memiliki SIP di salah satu institusi tertentu atau di klinik pun boleh, di klinik pribadinya. Tetapi harus ada SIP di tempat itu. Maksudnya begitu ya. Dr. Gatot, Profesor Dr. Sunar, spesialis anak konsultan. Prof, aduh, terima kasih sekali menyempatkan hadir. Monggo Prof, akan ngediko sesuatu pesan untuk kami. Ini ada pertanyaan dulu, tapi sebelumnya untuk Dr. Darwito. Dr. Darwito sangat inspiratif dan merakyat. Bagaimana dengan medical record ini ya untuk home care?
confidentiality-nya bagaimana? Bagaimana menjaga kerahasiaannya untuk pasien-pasien yang dirawat di rumah untuk e-hospital record-nya. Silakan, Dr. Darwito. Pada dasarnya sama ya. E-medical record itu sudah ada aturannya, sudah ada aturan, baik itu di undang-undang IT ya, maupun di situ adalah ada Permenkesnya, sehingga rahasia kedokteran bagaimana layaknya ya sumpah dokter, di mana layaknya rumah sakit penjaga. Di situ ada suatu ya, memang kalau memang itu IT itu dipermasalahkan ya namanya hacker itu ya itu adalah suatu hal yang memang tapi bagaimana adanya security ya, di situ adalah security tentang IT kita jalankan begitu Dr. ya, artinya tetap kita melakukan sebagaimana layaknya peraturan-peraturan yang memang menjadi koridor supaya itu tidak terjadi suatu penyalahgunaan gitu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Prof. Sunarti. Prof. Sunarti masih bersama kami? Masih, terima kasih. Monggo Prof, kami mohon arahan untuk pembentukan pengembangan paliatif selanjutnya. Silakan Prof. Ketika sesuatu Prof. Terima kasih kepada semua pembicara. Ini memang menjadi sekarang palliative care ini menjadi salah satu alternatif. Karena kalau kebetulan saya banyak menangani anak-anak dengan disabilitas. Jadi dengan sendirinya banyak anak-anak dengan disabilitas ini misalnya muskular distrofi, misalnya anak-anak dengan SMA, spinal muscular atrophy, anak-anak dengan cerebral palsy yang level GMFCS level 45, itu yang dimana untuk melaksanakan terapi, terutama fisioterapi dan sebagainya, ini sekarang kan trennya home care semua. Jadi melakukan fisioterapi di rumah. Nah, sudah saya diskusikan dengan pengurus Ikatan Fisioterapis Indonesia itu tentang perlindungan hukumnya. Karena tadi yang disampaikan Dr. Darwito itu kan jelas. Kalau itu dia adalah seorang fisioterapis dari rumah sakit X, rumah sakit A, mestinya ada surat tugas ya. Mestinya disertai dengan surat tugas. Karena kalau di rumah sakit itu kan dia sudah punya STR, sudah punya SIP. Sehingga saya kira mungkin penertiban tentang penugasan atau pemberian surat tugas ini menjadi penting gitu. Menjadi penting. Nah, itu yang saya kira saya sangat berterima kasih dengan diskusi ini, dan nanti mohon bisa kita rumuskan nanti bentuk surat penugasannya itu bagaimana supaya itu bisa berlaku misalnya tidak hanya di satu wilayah di kota saja, karena kadang pasien dari RSA itu kan ada yang dari Kulon Progo, ada yang dari Sleman, ada yang dari Bantul, ada yang dari sana, dan kebetulan tinggalnya fisioterapisnya itu juga tidak semuanya di kota, tidak semuanya di Sleman. Nah, ini mungkin bentuk apa yang untuk menjadi perlindungan hukum dalam pelaksanaan home care ini. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Sunarti. Aduh, ingat sekali saya diajar dulu di tahun 80-an, Prof. Prof, luar biasa, tetap sehat ya, Prof. Ya, nah juga, Prof, pengembangan perawatan paliatif pada anak, Prof. Ini juga masyarakat khusus, komunitas khusus, kelompok khusus yang paliatifnya perlu dikembangkan sekali. Terima kasih, Prof. Prof. Laksono sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Ya, terima kasih, Prof. Nartini. Ya, senang sekali Bu Nartini bisa join di sini. Ya, ini menarik sekali ya, misalnya Bu Nartini ya. Jadi
mungkin Pak Darwito bisa melihat ya, atau teman-teman di rumah sakit ya, sebetulnya tim home care rumah sakit itu ada atau tidak sih? Ya nih. Karena terus terang aja ya, kalau kita bicara mengenai fakta di lapangan, kadang-kadang ya home care itu orang per orang ya di rumah sakit yang bisik-bisik, nanti kalau pasien pulang, nanti kita bisa ngerawat kok. Betul nggak? Ya, nah ini. Jadi Prof. Nartini ya, jadi ini menarik. Karena ada pertanyaan hukum nih Pak Darwito ya. Ketika pasien home care, tadi apalagi masih terikat dengan BPJS yang kontrol tadi ya, Pak Endang ya, untuk rawat jalannya ya. Ketika dirawat di rumah itu pakai medical record-nya rumah sakit enggak ya? Ini Bu Nartini ya. Ya. Nah, kalau misalnya rumah sakit tidak punya unit home care, kemudian yang mengerjakan home care itu bisik-bisik tadi ya, staf rumah sakit yang secara entrepreneur itu mempunyai apa ya, pasti ke sana ya. Ini bagaimana memadukannya Pak Darwito ya? Dan bagaimana hukumnya tadi? Betul Bu Nartini kalau dia itu bukan mendapat tugas rumah sakit, berarti kan secara hukum dia tidak mempunyai afiliasi apapun ya. Nah, memang ada opsi lainnya, ada perusahaan-perusahaan home care, Bu Nartini ya. Itu bisa juga. Jadi tadi saya mengenal beberapa teman perawat itu yang mereka juga mulai mendirikan perusahaan home care, Bu. Jadi yang menyediakan perawat-perawat untuk di rumah. Tapi apakah pasien itu akan menggunakan medical record-nya rumah sakit yang merawat sebelumnya dan kontak dengan dokternya? Terus saya nggak tahu nih. Gimana Pak Darwito hukumnya nih? Terima kasih. Terima kasih Pak. Memang saya jawab satu persatu. Satu, saat ini dan Prof. Laksono, memang untuk RSA itu sekarang bahwa sudah kita ada nanti bikin suatu nama instalasi tersendiri, Prof. Laksono. Ya. Instalasi home care. Artinya instalasi paliatif dan home care itu sudah kita gagas dan sekarang sudah berupa instalasi sehingga sudah masuk dalam HBL. Dan di situ kita memperkerjakan para dokter dan juga perawat yang memang sudah terlaksana. Artinya kemudian bagaimana mensikapi perawat atau dokter yang melakukan situ, dokter di RSA itu hampir ya untuk kita memperkerjakan dokter umum ya. Kalau untuk dokter spesialis kita biasanya memperlakukan namanya istilahnya ya memang kita 3 tempat praktek. Ya itu diharapkan artinya sesuai undang-undang Dikdok 3 tempat praktek itu dokter-dokter yang memang sesuai tempat peruntukannya. Ada praktek misalnya ada yang di Bantul, ada yang di Wonosari dan yang lain. Tetapi sebenarnya kita bisa menggunakan telemedicine tadi, yaitu telemedicine di mana kita bisa memakai program namanya academic system tadi. Kita menggunakan remote area yang memang misalnya seperti di daerah Kulon Progo, di situ kan ada namanya jejaring AHS. Artinya seperti itu akan kita gunakan. Ini dengan harapan bahwa transfer knowledge itu bisa dilakukan dari suatu pusat ke remote area. Gitu Prof. Ya. Enggak. Pertanyaannya gini Pak Darwito ya, kalau itu tidak atau bukan unit home care rumah sakit, kan berarti secara hukum kan terpisah ya. Ini. Betul nggak? Ada swasta yang ngurusi itu. Nah ini yang menarik nih. Bagaimana hukumnya ya? Prakteknya gimana sih? Tapi dia tidak ada afiliasinya dari rumah sakit loh. Itu betul-betul terpisah betul. Ya. Atau tadi ini ada juga yang bertanya di Bu Nuni ya, di chat itu ada yang menanyakan kalau rujukan balik ke FKTP, ke puskesmas itu pernah ada nggak ya? Artinya dari pasien rumah sakit serahkan kembali ke puskesmas ya. Dan puskesmas yang ngurusi. Ini pernah nggak Bu Maria yang di Dharma S ya? Itu? Iya, Prof. Jadi kami memberlakukan itu. Pasien-pasien kami di Dharma S itu kan datang dari seluruh Indonesia. Jadi ketika kami memutuskan tidak ada lagi cancer treatment yang akan diberikan, kami segera merujuk balik pasien ini kepada rumah sakit yang dulu merujuk ke Dharma S. Itu ada form khususnya untuk itu. Ya, kemudian saya ingin menanyakan. Tapi tadi Bu Duni ya, rumah sakit yang merujuk itu ya, itu kemudian dia merujuk ke puskesmasnya enggak? Diharapkan begitu, Prof. Sekarang kita sedang ada
sistem pengampuan yang akan memberlakukan itu, namanya rujuk balik namanya. Ini Pak Probo mau urun the box juga. Monggo. Ya, silakan Pak. Silakan Dr. Probo. Pak Probo. Belum terdengar, Dr. Terima Probo? kasih. Kalau yang di Sarjito itu, kalau pasiennya luar kota, ya tidak ada atau jauh di rumah sakit, kita membuat program ke puskesmas. Ya. Jadi instruksinya dari kita. Nah. Dan tadi instruksinya dari kita. Perjalankan program ini dan kita bisa tolong perawat yang akan mengambil di puskesmas datang ke sini, kita latih dulu sebelum pulang. Nah. Jadi kita membuat namanya care plan dan discharge planning yang jelas. Jadi nanti dirawat di rumah programnya ini, targetnya ini gitu. Dan ini membuat murah sekali. Dan kalau ada apa-apa bisa kontak dengan puskesmas setempat, dokter setempat, kita buat programnya. Kalau ada apa-apa bisa konsul tekon. Ya ini Mas Darwito dulu yang ada ini. Takon di telemedicine di rumah sakit pada jam kerja itu. Ya, dan itu menghemat biaya. Sampaikan Mbak Endang tadi betul sekali. Jadi jangan sebagai rawat jalan ya itu sangat menolong, sudah sangat menolong tuh. Jadi kita biasanya kalau menolong pasien itu datang, karena pasien nggak bisa datang, karena biayanya datang jatuh 800.000 tuh. Nah, kita datang, siapa yang sempat, ya, dokter yang punya lisensi, yang merawat pasien, yang itu datang, ngecek, kemudian selanjutnya keluarga datang ke rumah sakit, itu juga menghemat pembiayaan sangat besar, sangat menolong pasien. Jadi biasanya mereka yang di luar kota, apalagi kota, bisa kita pasien dari Cilacap, ya. Nggak mungkin kan kita home care ke Cilacap. Ya, jadi kita membuat programnya yang ngerjakan teman dari Cilacap. Ya, jadi termasuk puskesmas. Ya. Artinya puskesmas juga punya anggaran sendiri Pak untuk itu ya? Oh, kalau di beberapa daerah itu ada malah gratis. Ya. Saya barusan ngecek kemarin, mereka datang itu gratis dan mereka ada anggaran namanya home visit. Ada yang zaman Pak Wali Kota Jogja itu Pak Heri Yulianto malah sudah 20 tahun yang lalu. Itu datang tuh tidak anggarkan 25.000, sekarang malah gratis, mereka mau. Gratis saja petugas puskesmas sekarang rela dan mereka jangan senang hati karena beliau menolong kesehatan warganya dan penghematan biaya kan kapitasi. Ya. Baik, terima kasih, menarik sekali diskusinya. Memang betul sekali sekarang yang ada seperti tadi Prof. Laksono sampaikan, sekarang ini di luar rumah sakit itu layanan kesehatan, mohon maaf kalau saya harus menyampaikan, seperti hutan belantara karena belum ada yang mengatur. Nah, ini PR-nya untuk Dr. Darwito. Siapa sih yang akan mengawasi yang home care yang memang punya lisensi mungkin ya, kalau ada layanan home care, tetapi itu siapa yang mengawasi dan apa kewajiban, apa haknya, itu sepertinya belum. Terutama masalah tarif. Saya sedih sekali karena kemudian ada beberapa layanan yang harusnya tindakan itu hanya boleh dilakukan di rumah sakit, itu dilakukan di rumah, sampai memberikan transfusi dan sebagainya. Ini yang sepertinya harus ditata dengan baik lagi, termasuk juga tarif-tarifnya. Karena tarifnya sangat luar biasa itu, terutama di masa pandemi ini ya. Saya betul-betul prihatin karena ada yang menggunakan ini justru sebagai hal yang menguntungkan bukan pasien tetapi untuk pribadi atau kelompok begitu. Baik, terima kasih, masih banyak pertanyaan dari Dr. Eko Kuswandono. Home care yang dikembangkan Rumah Sakit UGM jadi meningkatkan kemudahan layanan pasien dan perlu inform konsen, terutama pasien JKN, bahwa pasien bayar sendiri dan tidak ditanggung BPJS. Iya, saya kira ini suatu komentar dan monggo mau ditanggapi Pak Darwito. Ya, saya kira betul Nuni. Memang semuanya kan pasien mesti harus tahu tentang hak-haknya dan kewajibannya. Itu pasti lewat inform konsen. Gitu. Gitu. Makasih Dokter. Bisa menambahkan? Terima kasih. Ya, silakan. Apa boleh? Sebentar. Tentang tarif ini biasanya kalau di rumah sakit pakai tarif kelas 2 dan kunjungan itu kalau informasi kan itu kunjungan bisa datang sangat panjang ya. Makanya tarif itu benar sangat menolong. Kalau di rumah sakit itu yang resmi-resmi itu bisa malah murah kok, bukan mahal. Jadi kalau rumah sakit itu cukup murah dan ID itu juga kalau memanggil orang anggota ID ya, kan ada tarifnya. Rata-rata kalau memanggil orang home care itu kan bisa 2-3 kali lipat kan memang jauh. Biasanya jauh.
Jauh itu bisa dihitung per dalam kota atau luar kota. Atau hitungannya pakai kendaraan Go Care atau Grab atau apa. Itu memang diperhitungkan karena waktu satu pasien itu bisa sampai 1 jam. Kalau dia datang ke klinik itu cuma 15 menit. Tapi begitu dia di rumah, datang ke rumah bisa 2 jam tuh perjalanannya, macetnya, baik. dan sebagainya. Sudah menangkap. Jadi memang itu yang belum ada hukum dan aturannya. Saya kira itu yang nanti akan dibahas pada kesempatan yang lain, saya kira. Terima kasih Dr. Probo. Pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak Dr. Fajarudin Siho. Aduh, nggak bisa lihat kelanjutannya. Izin bertanya untuk Prof. Laksono, apakah dalam transformasi pembiayaan kesehatan ke depan, model global budget menjadi alternatif yang akan dikaji? Program paliatif care yang menurut saya tidak hanya lintas profesi, namun lintas vaskes, ya betul sekali ini, dan sehingga efisiensi pembiayaan kesehatan serta sinergi antara vaskes menjadi lebih baik. Silakan Prof. Laksono. Ya, Pak Fajar, ya untuk global health, global budget ya, itu memang sedang dikaji ya. Namun dari pengalaman di Amerika Serikat pun itu tidak mudah, Pak, karena itu membutuhkan semacam data yang benar ya, yang akurat tadi, dan proyeksi-proyeksi yang tidak mudah ini. Nah, di Amerika, di Virginia sedang dites bisa, tapi di beberapa tempat belum bisa. Jadi global budget ini belum. Ya. Nah, memang dalam konteks BPJS lagi ya, ketika kita bicara mengenai expenditure tadi ya, atau klaim tadi. Nah, pertanyaan yang menarik itu apakah pelayanan paliatif itu tidak menjadi, bisakah menjadi opsi untuk pasien-pasien yang memang tidak bisa lagi diberi pengobatan. Nah, ini yang menarik ya. Di paper saya tadi yang dalam penutup memang saya masih membuka pertanyaan, saya juga belum tahu jawabannya ya. Apakah pasien-pasien kanker yang ada di BPJS itu sudah di utilization review ya, di review betul ya. Apakah memang perlu obat itu ya, terapi itu, atau harus masuk paliatif? Nah nih, ini nggak tahu Bu Maria ya, apakah di Darmais mungkin nanti bisa pesan pada Pak Sukowaluyo ya, Pak Direktur sekarang ya. Untuk sebenarnya ini betul-betul luar biasa loh. Tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Kanada tadi ya, itu kalau kita tidak bisa memilah-milah tadi ya, mana yang masuk paliatif dan mana yang masuk drug atau masuk yang pengobatan kanker, itu kita akan sampai pada suatu situasi yang endless tadi apa ya, endless apa ya, tidak berujung ya. Iya. Saya nggak tahu, saya bukan ahli kanker ya, tapi keputusan untuk penetapan ini paliatif itu terapi itu siapa yang nentuin? Panel kah atau di BPJS juga ada aturannya nggak nih? Gimana nih? Saya nggak bisa menjawab nih. Baik, Prof, pengalaman di Darmais ya, Prof. Kami kan di dalam Timja namanya, tim kerja setiap penyakit kanker. Nah, di situ perawatan paliatif menjadi bagian di dalam tim itu. Yang di dalam tim itu setiap pasien yang sulit kita bicarakan, dan nanti keputusan oleh Timja itu apakah masih ada second, third, atau fourth line untuk cancer treatment-nya, atau kemudian semua sudah sepakat tidak. Ini pure paliatif, artinya bahwa tidak ada lagi cancer treatment, kemudian dialih rawatkan ke paliatif. Ini saya kira yang penting sekali, karena betul sekali kalau ini tidak dijaga betul, yang timbul seperti tadi penelitian di Kanada, terdapat pemborosan-pemborosan yang menjadi concern-nya almarhum Prof. Iwan sebetulnya, yang kemudian waktu mengangkat ini saya disertasi saya, beliau menyampaikan ini harus dilakukan penelitian dan diskusi yang sangat panjang dengan para onkolog begitu. Mungkin saya bisa Pak Sih, mungkin bisa dibuka nggak Pak Fajar? Bisa komen nggak Pak Fajar? Saya pengen tahu juga di swasta gimana Pak ya, Pak Fajarudin. Baik, terima kasih Prof. Izin Prof ya, kita diskusi Prof. Jadi memang tadi kalau yang saya dengar dari awal itu lebih banyak konteks ke rumah sakit pemerintah ya, implementasinya gitu ya. Kalau di rumah sakit swasta memang beberapa untuk home care sudah jalan, tapi ya dengan aturan dan regulasi masing-masing rumah sakit ya. Artinya kesepakatan antara pasien, tenaga kesehatannya, dan rumah sakitnya gitu ya. Nah yang saya pertanyakan tadi Prof itu, sekarang kan kita pintu masuknya untuk paliatif ini kan yang belum kita temukan gitu ya, terkait dengan pentarifannya.
Karena menurut saya sepanjang tarifnya itu belum dimasukkan ke skema JKN, ini akan apa ya, baru sebatas diskusi aja mungkin jadinya. Ataupun bisa dilaksanakan ya tadi khusus pasien non JKN yang tadi lintas wilayah, lintas lintas profesi gitu ya. Tetapi kalau sudah pintu masuk regulasinya sudah ada gitu, khususnya pentarifannya, tadi saya sampaikan Bu Endang tadi, menurut saya ini hal yang sangat bagus sekali sehingga kita bisa lebih inovatif lagi ke depan dalam pengelolaan paliatif ini. Nah, makanya tadi saya tanya global budget itu karena menurut saya, Prof, ya, paliatif ini akan menimbulkan efisiensi yang sangat besar ya terhadap pembiayaan kesehatan secara keseluruhannya. Akan mungkin, ya ini bayangan aja Prof, ini mungkin kita tidak perlu lagi khususnya teman-teman rumah sakit menuntut kenaikan tarif misalnya kalau global budget kalau paliatif itu bisa dibuka sehingga ada pendanaan yang cukup bagi BPJS dan Kementerian Kesehatan untuk menaikkan tarif inasidigisnya gitu untuk yang lain-lainnya. Jadi tidak perlu lagi harus tergantung kepada kenaikan iuran atau pembebanan biaya KPBN untuk PBI gitu misalnya. Kalau paliatif ini bisa dijalankan dengan baik gitu, Prof. Jadi itu maksud saya tadi pertanyaan yang saya sampaikan tadi, tapi pintu masuknya dulu mungkin yang harus dikaji, Prof. Apa pintu masuknya sehingga paliatif ini bisa berjalan dengan baik. Secara teknis sih tadi yang didiskusikan menurut saya sudah bagus ya. Dari sisi profesi sudah bagus, ya dari sisi manajemennya dari tadi Darmais mencontohkan gitu sudah bagus. Cuman pintu masuknya aja yang kita belum bisa masuk sehingga masuk skema JKN dia. Ya. Itu Prof, intinya Prof. Ya, langsung ya Bu Nuni ya. Ya. Kita sebetulnya masih punya waktu banyak, silahkan ya. Prof. Oke. Nah ini Pak Fajar ya, yang pintu masuk ini kan sebenarnya yang paling dalam konteks kebijakan publiknya ya Pak. Pendanaannya yang belum jelas loh Pak. Betul nggak Pak? Ya betul Pak. Ya, tadi kan keputusan oleh tim tadi ya di RS Darmais ya, saya nggak tahu di rumah sakit swasta ya, ada nggak tim yang menetapkan pasien ini sudah harus masuk paliatif saja, ya kan? Seperti itu ya. Dan memang swasta kan ada swasta yang for profit, ada yang non profit, dan juga ada pasien yang kaya dan miskin Pak ya kan? Nah, kalau global budget tadi, saya belum bisa menjamin waktu setahun 2 tahun ini jadi Pak ya. Masih sangat besar ya. Amerika Serikat pun masih mikir-mikir, baru satu negara bagian yang sudah mulai pakai ya. Nah, artinya apa? Tadi kembali pada setiap rumah sakit tadi itu dalam konteks discharge planning-nya untuk paliatif tadi. Nah, ini yang timnya termasuk tim yang financing tadi Pak. Ini yang menarik ya. Jadi rumah sakit swasta tadi itu harus mulai bicara juga filantropi juga Pak. Jadi ini pasien ini pulang misalnya dalam konteks paliatif itu butuh dana berapa dan mari kita cari bersama. Ya semua akan cari Pak ini. Ini tindakan yang tanda kutip ya, yang realistik Pak ya. Karena kalau kita mengharapkan BPJS untuk membayar home care, terus terang saja saya belum punya bayangan Pak. Karena home care itu kan akan kayak kotak Pandora Pak ya. Begitu dibayar itu bisa unlimited betul Pak. Benar nggak? Ini jadi satu hal yang BPJS itu masih ya apa kutip ragu-ragu atau enggan masuk ke sana ya, walaupun sekarang sudah surplus ya. Mungkin nanti kita bisa undang dari BPJS Bu Maria, apakah ada prospek home care itu dibayar. Tapi minimal sekarang rawat tadi ya, rawat jalannya masih bisa ya, cuma tadi masalah transportasi dan sebagainya. Oke Pak, jadi kembali itu Pak Fajar ya, kalau saya tadi sama dengan Pak Tri Pak ya, saya mohon betul teman-teman RS swasta itu juga mulai mikir ini Pak, tentang financing orang per orang tadi Pak. Ya nih. Kalau yang kaya mungkin keluarganya bisa bayar ya, tapi yang miskin bagaimana? Termasuk sekarang saya lagi bersama-sama Indofarma dan beberapa kelompok ya, itu ini Pak, pulang itu ruang untuk merawat itu ada nggak sih di rumahnya? Kalau ada, apakah ranjangnya atau ranjang apa bednya itu bed yang bisa naik turun atau enggak? Atau kalau orang kaya kan bisa beli tuh Pak, beli ranjang rumah sakit dibawa ke rumah tangga. Tapi yang miskin gimana? Nah ini sekarang kita lagi mau bikin program untuk siapa bupati wali kota yang mau beli ranjang, misalnya 100 di satu kota misalnya aja. Kemudian dia pinjamkan ke tadi pasien-pasien home care tadi.
tadi baik lagi bahwa supaya dalam kutip ya, itu ketika proses yang mungkin nantinya meninggal juga ya, itu jangan sampai tidak dignity tadi, tidak bermartabat tadi. Kalau kita lihat foto-foto yang Mbak Nuni punya ya, saya tuh sedih betul Pak, itu ranjangnya bisa sofa, bisa ini, bisa di lantai, bisa ya kan. Jadi, aduh, ini Pak, yang Pak Fajar ya. Monggo Pak. Jadi teman-teman RC pernah mikir nggak mengenai filantropi ini Pak Fajar Pak? Ya, Prof. Izin Ya. Prof ya menambahkan Ya. sedikit. Mungkin yang Prof sampaikan tadi kan kalau kita di rumah sakit, kalau perawatan rumah sakit sudah ada standar-standar ya, standar kamarnya seperti apa, sirkulasi udara seperti apa dan segala macam. Nah, untuk paliatif pun nanti kalau pintu masuk regulasi yang sudah ada, mungkin menurut saya standar-standar apa sih yang harus siapkan di rumah dan segala macam itu bisa disusun juga, Prof. Sekarang kan yang disampaikan Dr. Maria tadi karena belum ada standarnya, jadi apa adanya aja jadinya. Ya. Nah, itu maksud saya, Prof. Nah, satu lagi, Prof, terkait dengan tadi lintas paskes itu ya. Jadi kalau sudah ada regulasinya, jadi nanti kan misalnya standar mana saja yang bisa dialihkan dari paskes 2 ke paskes 1 untuk kelanjutan perawatannya. Kondisi-kondisi apa saja yang bisa dialihkan gitu. Tapi tetap dalam pantauan atau monitoring dari paskes tingkat 2 sehingga dokter yang di paskes 1, dokter umum yang ada di sana bisa berkomunikasi spesialis yang ada di paskes 2 gitu. Nah, makanya kenapa jadi saya sampaikan tadi global budget, mungkin global budget yang berkonteks berbasis wilayah, Prof. Jadi saya dengar itu di wilayah Yogyakarta sudah ada yang uji coba ya. Pemda Kulon Progo. Ah, iya. Itu kira-kira bagaimana pengalamannya kalau dikembangkan ke dalam model paliatif. Jadi kan dalam satu wilayah sehingga pembiayaannya pun mungkin dalam konteks yang masih satu wilayah jadi lebih mudah kontrolnya gitu. Lebih mudah pengelolaannya gitu, Prof. Ya. Betul. Nah, tapi memang dalam konteks biaya tadi itu memang kesimpulan pertama itu atau awal ya, itu tidak mungkin satu pihak Pak yang menanggung semuanya, entah itu BPJS atau pemerintah ya. Jadi kita harus berpikir multiple financing Pak. Jadi pendanaan campuran Pak ya, blended tadi. Ya. Ini Pak, bisa BPJS, pemerintah pusat, daerah, masyarakat, filantropi dan sebagainya Pak. Nah ini yang harus ditata ulang Pak. Makanya sekarang kita masuk ke sana Pak ya. Makasih. Setuju Prof. Terima kasih, diskusi yang sangat menarik. Saya ingin menambahkan tentang tadi kalau Prof menyebutkan tempat tidur, Prof. Justru di dalam perawatan paliatif kita mempunyai prinsip bahwa jangan memindahkan rumah sakit ke rumah. Kita khususnya pada pasien-pasien di akhir kehidupan, biarlah mereka merasakan situasi rumah sehat, bukan rumah sakit. Kalau ada tempat tidur di rumah itu sepertinya suasananya suasana rumah sakit. Pasien sudah trauma, Prof. Tinggal di tempat tidur tiap pagi disuntik, diambil darah, tidak. Justru kita ingin bagaimana pasien dikembalikan kepada asal muasal manusia yang nanti akhirnya datang tanpa apa-apa, pulang juga tanpa apa-apa. Apa adanya yang ada di rumah. Yang penting pasien itu merasakan kehangatan keluarga di tempat yang sangat nyaman di rumah, walaupun harus uyel-uyelan seperti foto-foto saya itu yang diinginkan keluarga, Prof. Bukan harus dengan tempat tidur. Yang lebih penting adalah selain bukan tempat tidur, tetapi bagaimana keperluan oksigen. Ini yang sering menjadi kesulitan pasien-pasien untuk pulang. Baik. Kemudian kalau kita bicara tentang efisiensi. Saya berbicara dengan beberapa direktur rumah sakit. Wah, itu paliatif itu tidak menghasilkan, Dokter Maria. Betul, tidak menghasilkan uang untuk rumah sakit secara langsung, tetapi secara tidak langsung. Jadi begini, pasien stadium akhir, kalau masih kita rawat di rumah sakit, berapa sih rumah sakit dapat uang dari BPJS? Tetapi kalau pasien-pasien itu kita rawat di rumah, bednya dipakai oleh pasien-pasien yang masih mendapatkan kemo, radiasi, operasi, tentu rumah sakit juga jadi mendapat uang banyak gitu. Jadi jangan salah, palliative care tidak menghasilkan uang secara langsung, iya, tetapi secara tidak langsung memberikan efisiensi, tapi yang paling penting bagaimana pasien dan keluarga bisa merasakan kebersamaan di akhir kehidupan. Baik. Mungkin saya nambah, Dr. Nuni. Iya. Ya. Saya sebagai manajer rumah sakit ya, sebagai direktur utama, itu pikirannya saya malah kebalik. Paliatif itu justru mendapat efisiensi.
Artinya dengan adanya palliative care itu, artinya bed yang harusnya bisa digunakan. Contohnya, kalau pasien tersebut terjadi length of stay tinggi, maka itu terjadi suatu inefisiensi. Dengan adanya inefisiensi, maka gerogoti cash flow rumah sakit. Contohnya kalau pasien butuh saat untuk merawatnya dari 1 bulan, maka bisa untuk pasien sembuh. Bayangkan, dengan adanya pasien operasi mungkin. Baik, agak keputus ya, Dr. Darwito, mohon maaf. Iya, ini ada yang ingin menanggapi Ibu Christina tentang filantropi yang didiskusikan oleh Dr. Tri. Silakan Ibu Christina. Masih adakah Ibu Christina? Tadi terlempar ya, Dr. Nuni ya. Saya terlempar tadi. Ya, intinya bukan tidak menguntungkan, tetapi justru di situ adalah sangat efisien dan pasti ujungnya dihitung dari cost lebih menguntungkan kalau palliative care. Ya, matur. Ini ada dari Dr. Dr. Ambo Saka, setuju Dr. Maria Home Care masih seperti hutan belantara. Iya, titip ini Dr. Darwito aturan-aturannya. Kemudian dari Dr. Setio Budi, karena untuk pelayanan paliatif perlu multidisiplin, siapa yang mengomandani pelayanan ini? Berarti tim perlu diangkat pelayanan penyakit spiritualnya juga, yaitu oleh Ustadz, pendeta, dan sebagainya. Ada yang mau menanggapi atau saya? Ya, monggo. Terima kasih. Dan ini nanti akan jadi satu bahan untuk minggu depan ya. Nanti ada Pak Propo ya. Memang ini yang menarik ya. Ketika pasien itu misalnya paliatif pulang ke rumah ya, belum sembuh ya, paliatif tadi ya. Nah itu timnya siapa ini tadi? Memang itu sebenarnya perawatan toh, home care bukan cure ya. Perawatan. Nah, tentunya adalah leadernya adalah perawat ya. Tapi link dengan tadi berbagai profesi lainnya seperti ahli gizi atau mungkin dokternya juga yang merawat dulu di rumah sakit dan juga tentunya rohaniawan ya. Nah, ini pertanyaan menarik ya Bu Nuni ya. Harapannya minggu depan bisa pada webinar kedua itu bisa kita bahas. Didiknya gimana? Pakai case atau tidak nih? Termasuk tadi lingkungan Bu ya. Memang betul tadi tempat tidur ya, sebenarnya saya koreksi sebentar ya. Atau tempat tidur itu harus didesain seperti rumah. Jadi bukan tempat tidur rumah sakit dibawa langsung itu. Dan lebih kecil. Tapi yang penting misalnya itu bisa naik turun itu. Jadi ini kan penting toh untuk membantu mereka misalnya bisa pindah ke WC atau kemana lebih mudah ya. Jadi membawa kehidupan itu lebih mudah walaupun kehidupan di akhir ya. Ini yang disebut sebagai bermartabat tadi ya. Tapi tidak memindahkan rumah sakit, tidak. Tapi memudahkan hidup tuh ya. Nah, hal seperti ini yang saya nggak tahu ya apakah balik lagi tadi yang Bu Natini katakan ya. Perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga bukan pengusaha ya, yang bergerak di bidang jasa home care ini sudah tertata atau belum, Mbak Nuni ya? Nah ini, dan apakah link dengan rumah sakitnya? Ini yang harus kita lihat ya. Hospice-nya tadi ya, itu apakah link dengan dokternya di rumah sakit? Nah ini pertanyaan yang terus terang aja perlu kita teliti betul nih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, masih banyak yang harus kita tata kembali, termasuk aturan-aturan dan sebagainya yang sudah kita diskusikan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu yang sudah selesai, kita sudah harus mengakhiri webinar ini. Saya kira sebagai penutup, Prof. Laksono atau Dr. Endang yang akan menyampaikan kembali tentang bagaimana ujian dan sebagainya. Prof. Laksono, monggo Prof. Ya, habisin aja. Kita tutup dulu ya, nanti kita masuk ke sesi berikutnya. Baik. Kalau gitu saya kembalikan kepada Mbak Tri sebagai MC
untuk acara selanjutnya. Terima kasih.